Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Harman SPD. Saya guru dari SMP Negeri 01 Merlo. Saya juga menjadi salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2021. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan peer teaching sebagai salah satu tugas akhir penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Mari saksikan video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu agar kita dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Amin. Kepada Aan Setiawan, silakan pimpin doanya dulu. Silakan Pak. Ya Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu ucapkan kepada Aan sudah memimpin doanya. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini hadir semua. Dilihat wajahnya masih cerah-cerah ya, padahal sudah siang. Ya, jangan lupa isi Google Form-nya untuk rekap absennya ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul walaupun dalam melalui tatap maya, melalui GM ini. Tapi Ibu harap tidak mengurangi rasa semangatnya untuk belajar agar anak-anak Ibu dapat menerima materi hari ini dengan baik. Ya, sebelum kita lanjuti ke materi hari ini, siapa yang ingat materi minggu lalu apa? Saya, Bu. Ya, Debbie. Minggu lalu belajar tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, pintar. Berarti masih ingat ya materi minggu lalu. Dan setelah materi itu kita sudah ulangan untuk menutup bab 2 itu. Sekarang kita masuk kepada bab 3. Ada yang tahu judulnya apa? Bab 3 sekarang kita masuknya. Saya, Bu. Ya, Endang. Memaknai peraturan perundang-undangan, Bu. Nah, ya, memaknai peraturan perundang-undangan. Kita masuk pada sub bab yang pertama, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, Ibu akan screen dulu itunya, bagiin medianya ya. Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, materi pembelajaran kita hari ini. Bab ketiga, memaknai peraturan perundang-undangan dengan subbab makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran bab 3 yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model problem basic learning tentang pokok bahasan makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan makna peraturan perundang-undangan nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, serta mempresentasikan hasil analisis dari makna peraturan perundang-undangan dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, silakan lihat gambar berikut. Perhatikan. Jadi di sini, setelah anak-anak Ibu melihat gambar tersebut, apa yang didapatkan informasi dari gambar tersebut? Awal tahu? Peraturan undang-undang. Ya, gambar. Iya Bu. Nah, ya. Betul. Lalu apalagi yang informasi? Saya Bu. Ya, Hendriko.
Mematuhi peraturan lalu lintas, Bu, anak sekolah. Ya, betul. Ada lagi? Ya, di sini dapat, kalau tidak ada, tadi sudah teman-temannya mengatakan bahwa ada peraturan lalu lintas melihat siswa menyeberang. Menyeberangnya di mana tuh? Zebra cross, Bu. Di tempat penyeberangan, Bu. Siswa itu ada anak laki-laki 1, perempuan 2 ditolong oleh polisi untuk menyeberang di zebra cross. Terus Ya, berarti mereka sudah menaati peraturan lalu lintas. berarti jalan ini berhubungan dengan peraturan lalu lintas. Sudah mengerti anak-anak Ibu? Kita lanjutkan lagi ya. Paham, Bu. Ya, Bu. Materinya. Data konsep yang kita pelajari hari ini memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu materi makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, lalu pengertian peraturan perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempatnya, azas pembentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, materi muatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ya. Siapa yang tahu isi pasal 1? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Titin. Negara Indonesia ialah negara hukum, Bu. Ya, bahwa isi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 itu adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, lalu peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kita lanjutkan lagi. 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu berisi aturan-aturan yang mengatur, yang membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ada yang tahu? Maksudnya mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat di sini bahwa semua perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan masyarakat di dalam lingkungannya itu harus mengikuti hukum, tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Lalu yang keduanya memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Jadi apabila hukum ini dilanggar maka ada sanksinya seperti hukuman penjara ataupun denda. Lalu memiliki sifat memaksa. Berarti di sini berlaku untuk semua masyarakat. Dia mempunyai sifat memaksa. Jenis-jenis hierarki perundang-undangan Indonesia itu diatur pada pasal 7 UUD 1945 nomor 12 tahun 2011. Itu yang pertama, yang paling tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah atau provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita lihat lagi azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan.
kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, keterbukaan. Di mana penjelasan-penjelasan ini ada di bahan materi, bahan ajar yang sudah Ibu share melalui WA Group. Itu dibaca ya. Ini materi-materi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengayoman. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, kenusantaraan. Keenam, kebineka tunggal ikaan. Ketujuh, keadilan. Kedelapan, kesamaan kedudukan. Kesepuluh, ketertiban dan kepastian hukum. Maaf, yang ke-9 tadi ya. Yang ke-10, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini juga ada di bahan ajarnya yang sudah Ibu share. Dan sekarang kita akan mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu share juga di WA. Silakan dikerjakan sebentar. Siap itu kita presentasikan hasilnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, bagus Debbie. Tugasnya cepat selesainya ya. Debbie bisa Sudah, Bu. membacakan jawaban nomor 1 untuk soal nomor 1. Jawaban soal nomor 1 yaitu karena hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Dan tanpa ada hukum, setiap orang akan berperilaku seenaknya. Contohnya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maka akan dikenai sanksi tilang oleh polisi. Seperti itu. Nah, betul. Ada lagi jawaban yang lain? Awal, apa betul itu yang disebutkan oleh Debbie jawabannya? Betul, Ibu. Bentar. Sudah dibacakan hasil presentasi dari teman-temannya. Ada yang kurang mengerti atau tidak mengerti dengan tugas ini, silahkan ditanyakan. Ya, sepertinya sudah mengerti semua. Anak Ibu, coba kita simpulkan apa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, Debbie, Saya. silakan simpulkan. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dan warga negara yang baik harus selalu sadar, taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, kapan, di mana, dengan siapa, dan dalam keadaan apapun kita selalu terikat dengan hukum. Yang kedua, Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Dan yang ketiga, warga negara yang baik harus selalu sadar, taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara atau pejabat yang berwenang. Jadi itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu setelah mempelajari materi pada pagi hari ini ada mendapatkan ilmu. Walaupun itu sedikit tapi harus ada yang dibawa setelah selesai pembelajaran ini, ada yang didapatkan. Dan untuk minggu besok jangan lupa membaca materi untuk minggu besok. Sebelum kita menutupi pelajaran, dipimpin dulu doanya oleh ketua kelasnya. Silahkan Aan pimpin doanya. Ya Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, jaga kesehatan biar dapat melakukan pembelajaran berikutnya. Ya Bu. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.